Bismillahirrahmanirrahim. Kita menikah ada kita menikah. Dua yang menikah mustahab pun dan sunatno li mustajib itu kita menikah. Jadi kita mengikuti sopo juga kami menjadi menikah itu sunat bagi yang berkebutuhan dan menemukan biayanya. Fa'in fakodah mongko lamun kesepen sopo wong ha ing juga. Tufiba mongko dan sunatno botak dulu ninggal nikah. Soal kangkang ini bener nikah yo, ada nanti duit, usul tiba, sunat no, tinggal nikah. Banyak sih lan mecah sopo wong, sahabat wong suami kan poso. Jadi bener separuh salah separuh. Jadi gak nikah sopo tua bener, tapi rati kendi poso, paham ya? Fa'ilam yaktas mengkolamun ora buta sopo wong kuliah mengkudin mukrono nikah. Info kita lamun ora duit sopo wong, ono semacam fakot. Ada terus polemiknya ulama lugat itu ajima, juna, fakoda, umniya, dumina itu adalah lapat-lapat yang ahli lugat berpendapat sebaiknya selalu masing-masing. Tapi banyak guru kita yang baca biasa fakodal ubah, dominal mala. Nah, guru-guru kita dilarang yang mesti dimaju lalu juna, ambek, umniya. Karena kan wong edan ya jana, paham ya? Tapi tradisi ini guru-guru kita mau paham ya? Terus wong kesemper, itu mau kafe darahnya ya umniya alaihi. Itu yang mesti kemarin musma alaihi buat orang mau dibat. Tapi sebenarnya banyak. Wong Arab ya unik kan. Wong Arab namun ini senang itu ana masrur. Wong Arab kalau sering, kalau kan ada TV channel Arab Saudi, kadang tak gitu perbandingan dengan. Karena menitentang kok anak masrur, apa? Anak masrur. Jadi ini kan anak sarun. Jadi memang Arab itu unik. Jadi ini kan aku seneng, orang kok diseneng, tapi ini maksudnya anak masrur aku seneng. Dan mungkin misalnya itu tidak oleh, misalnya kan aku itu kan aku anak janun, tapi bedanya ke anak majnun. Padahal mana masih juga didan, mesti kan nembang peran didan atau sopo kan, tapi gak salah kok gitu itu. Majnun. Mestinya kan salah, tahu? Salah. Kalau mau dari itu. Fa'in fukida atau fa'in fakoda mengelamar kesepen sopo harus bateng biaya. Fa'in lam yaknas kuliah. Infak kodal ubah wa illa falah. Lagi ini ibadah dan ibadah kau tahu oleh utama kita. Ini Dawi Imam tadi. Untuk ucap sopo insun Dawi Imam Nawawi fa illam ya ta'abbad. Mongko lamun ora ahli ibadah sopo wong panika monggo teneka wa boleh utama jelas sopo ing dalam kaul sing asal. Nah wong ora bakal ibadah ya seneka wae. Rame-rame nanti. Fa in fajata mongko lamun sopo wong ahli ibadah ing biaya wa bilan iku tetep ing dalam man ilatun penyakit. Kaharumin kau sini tuwa amarotin toloro seingin kang abadi. Terus au tak inin, kenapa? Tak inin gitu. Tak parah. Saya lihat kalau kita punya kantor mini itu tadi, orang meja ni, meja kiri jalan pakai masuk. Au tak inin utawa empotan, apa? Biasa man tak yin. Dulu tak yin itu. Taknin, apa? Dari kata inin itu apa? Jangkotan. Sedang ngobrol itu salam Surabaya. Wabihi illatun kaharomin au marodin daimin au takninin. Yang kita dulu ya, utawa semacam apa? Empotan kuliah mengutin waktu nikah wa mu'alam. Wa istahabulan jadi surat nopo dayinatun mesti tak ni. Oh, tak ni buatan hak nopo dayinatun nopo dayinatun. Sing berkepribadian agama, sing beragama. Bikron tor rawan ini bener tu nasabiyatun tor. Dua nopo nasab. Dan nasabku jangan ganggu boy bawa di bapak nih rasulullah. Malah nak saripah berarti dia haram, neng yo haram lain nasab. Karena nasab yang ini dua bapak. Jadi kita orang aku tahu bahwa nasab yang dua bapak mulio kiai malah kelem baik gue nasab dia itu dua no. Jadi sing disunat lagi dayina, bikar, nasabiyah, lesat orang nasab pemarai korobatan, orang unsur kerabat koribatan yang ambar. Tidak ada unsur kerabat para kemisanan itu termasuk kerabat yang baru. Iku makro. Weda konsultan alikane najo nikah sapa wong
nejo sapa wong nikah cawe tok sunah kodin sunatno apa nazar. Apa nazuru to nazaru oleh ningali calana ilaha maring mar'ah qoblal khitbati sedurunge lama. Wa ilam ta'dan senajan ora ngidini sapa mas. Walau lan berak kedue wong takriru nazari itu bulan baleni delok wong. Walang gururan ora usah ningali sapa wong wa wajhi saliyane wajah wal kafaini lan apa-apa. Menikah ya. Nah, kita memiliki kalau familia nanti kalau sinau ini. Kita menikah malah tengah malah. Nomor berapa kita menikah? 8. Dekat. Nah, itu kita pun di dalam benar, tapi kita gitu. Haroman kan, no? Soalnya tu kau naik haroman naik ini salah kagean. Ini salah yo oleh tiada kegiatan berapa? Boleh. Jadi sebelum melamar kamu disuratkan melihat dia wa ilam ta'dan sahaja perempuan tadi tidak berizin walau dan berhak ketewalangan takriru nazari itu bulan bal ini nazar neng cawe do iku nazari ilaiha wala yang dulu lan ora sak ningali sapa wong ora wajib wal kafir wa yahrumulan haram wa nazaru fahlin apa ningaline lanangan fakhr lanangan bagian yang balik ila aurati furratin maring aurate cawe do merdeka kabiroten kang gede ajnabiyaten kang yo wa kada wajha wa kafiyan ka khofinaten nalikane wedi. Oke. Wa kada indal amni ala saf. Terus sajane fakir kita itu fleksibel ya wa yahrumu tapi rakna gugu dalil. Nah, kowe kan pasti fitnah. Sajane fakir kita itu masih familiar biasa ya. Haram lelaki melihat aurati furratin. Kita tahu aurat dalam mazhab Syafi'i adalah termasuk wajahnya wakaf khorijas sholat. Jadi kalau wajah kelihatan seperti mbak-mbak di pondok saya di Sarang itu mazhab Hanafi, karena Hanafi itu memang membolehkan wajah dan kafan tidak aurat maksudnya. Tapi kalau Syafi'i itu unik, Syafi'i itu auratul mar'ah nak khorijas sholat itu jami'un. Jadi yo cara Indonesia ya dulu kayak teroris no? Atau mazhab Hanafi auratul mar'ah fi sholat atau kharijah sholat itu istisna'no ma'adal wajah wal kafir apa? Ma'adal wajah wal kafir. Nah, tapi masalahnya kan sesuai melok mazhab itu wilayah Indonesia cuma rasa sok suci itu begini aurat itu dari kata aro ya aru aron nasib aro ya aru aurotan. Pada saya tadi jenderal di sini nggak ngertikan arroh enggak ibu orang sanggup ajwa jadi sanggup musuh arroh ya arroh ma arroh jadi jarang neng lugat Arab ibu ono ajwa pokok doa musuh tapi neng aurat tuh mirip apa ajwa kalian apa oh malah kayak Jawa nak moco itu kualik tapi yo jadi pinter ya dan kualik itu kadang kita pinter asal amdan ya orang perkara latan hak anak buluken batak dia misalkan kita moco arun apa arun karena ihtimal isu ajwab butuh gini misalnya asumia bil aurat merko cacat nasi telur itu apa? Kalau nasi telur itu kan apa? Cara Hanifah pikirannya itu, wong delok yang jauh ngasih sisi payudara, sisi weteng itu gampang. Tapi nak neng muajah, wong pantes delok rai, asal amnil fitnah. Saya ulang lagi asal amnil fitnah itu kecelupan. Pantes ukurannya dia yo. Ya pantes ukurannya yo gampang misalnya. Sebagai guru delok mbak-mbak pas mulang ya kecelok pantas. Pas muamalah suku tiket sing Joko Widodo ya kecelok pantas. Ning Indomaret dojo sing Joko Widodo ya delok mriki kecelok. Sehingga fikih kita pun membolehkan kalau ada muamalah, ada syahadat, ada taklim itu nador-nador yang menjadi dibolehkan karena kecelok pantas. Tapi misalnya terus ono ustad jagungan perapatan
Tapi nak cara kula malah pantes timbang dhewe aron merapat. Kadang fikih wong awam, kadang-kadang ustaz Indonesia itu katut setiawang. Tak elingno tenan sampeyan sing tobat sakjane iku padha-padha mungkin ya cukup tenan, mungkin diri dari pangeran sakjane malah ndelok mbak-mbak utawa ndelok muslimat patane di depan. Jadi sakjane nak cara hukum fikih kena dadi kiai ditambah tapi apiye dibentuk ning daerah kenal musala kamu kan. Kita orang awam malah walian. Nah, ono misale kiai Indonesia kadang kata wong awam, ono ustaz ketemu santri ning dalan malah ora ngomong. Ajane malah biasa karena justru di depan umum ono potensi halal. Jadi ora pantes didelok umum. Lah malah nak ngomongan di santri ning jero kamar malah Betulnya justru di depan umum ada potensi lah, ada potensi halal. Nah yang Nabi pantangan layak luwana rojulun bisa. Tapi ustaz-ustaz amatir itu misalnya ketemu, nah gue biasa. Kalau masuk para pengiran ini video yang ya justru di depan itu malah potensi boleh. Orang dari boleh potensi boleh karena tidak bulu. Sebab itu kiai alim sudah biasa mulambamba, ya kan penting tidak bulu. Paham ya? Nah kiai Jawa ini kadang enggak. Jadi nak ning dalam biasa, orang didelok wong awam, nek sing depan wong isin, kok delok akeh. Jadi malah apik didelok wong akeh. Karena kan fitnahnya, potensi fitnahnya rendah. Jika ning bab haji, ada 7 kilo tadi ini haji dewi anggota tembek kula. Ning bab haji kan masyhur. Boleh seseorang perempuan haji enggak harus sama mahram, ya enggak harus sama zaud. Asal ma'anisain kasiroh sikot, asal masal. Kemana cara terjemahannya? Jadi kata sekolah ada anak tasbihan ini kalau sering beri saran. Suatu saat misalnya kalau ditekir sekolah di kota misalnya, ojo naksi mau supir sampai mahasiswi misalnya. Maka disumo mereka tidak keluar. Paham ya? Dan tidak jadi uang justru baik bis umum atau kereta dan selama ini ya baik-baik saja justru karena di depan umum itu baik-baik saja malah potensi ketipu misalnya nyontoh pas taksi atau kereta ini cerita hukum loh saya tidak nuduh 1/1 makanya kalau sering pesan tadi istri pulau kan banyak mbak-mbak alumni yang ingin kerja atau beberapa tamu yang ingin kerja pamit pulau di pulau saran saya sama-sama perempuan kerja itu baik di pabrik, timbang menjadi pembantu rumah tangga. Kalau bagaimana potensinya kan keluar. Ini tidak urusan nuduh ya, ini hukum ya, tidak urusan nuduh. Kalau di pabrik kan orang banyak, kemungkinan ada pelecehan seksual macam-macam kan kecil karena orang apa? Sehingga pantangannya Nabi sebetulnya itu layak luwana, jangan persep. Nah, tapi kadang-kadang satu Jawa walian, dilian fleksibel, nolong akeh, gak wali saja itu wali, apa? Wali. Jadi bukan ini malena. Karena ukurannya itu ma'arroh itu orang pantas. Paham ya? Ini ada pengeran dan surat pantas itu. Patusi bakum minrum ma'arroh ini gak pantas. Makanya kita sampai sekarang nggak tahu nak delok masjid itu ya kata aro ajwa. Tapi neng babi ini ajwa bermutu mana ada bodoh. Ma'arroh maknanya orang pantas. Patusi bakum minrum ma'arroh tum. Makanya saya tadi di sini saya boleh kutip tentang kitab Kulon itu nanti ngendikan ajib tu lima yahtami anit to'am lima darrotin efala yahtami anit dam lima arrotin. Termasuk makalah saya tadi di sini kalau agak dan kalau apa itu ajib tu lima yahtami minat to'am lima darrotin efala yahtami anit dam lima arrotin. Aku nganggep aneh ono wong kuat tirakat orang makan makanan tertentu yahtami itu tirakat orang jauh tarai pertama yahtami istimaan Nabi Hamzah itu namanya tarak. Saya tuh heran sama orang yang tarak menghindari makanan tertentu karena takut madarat. Misalnya orang yang darah tinggi takut makan apa? Daging. Orang yang gula misalnya agak berani banyak-banyak minum. Saya kagum sekali karena itu bagus. Menghindari makanan sing bahaya karena ma'arroh apa? Karena ma'arroh bahaya. Terus kaifala yahtami anid dzambi lima arroh. Bagaimana orang itu kemudian tidak menghindari dosa? Padahal itu ya bahaya ya coba.
Nah, dari cara logikanya Syed Ali Zainal Abidin kan dosa makanan itu kok makanan adalah materi dohir kayak misalnya darah tinggi mangan apa itu misalnya potensi stroke artinya kamu menghindari sesuatu yang bahaya intinya kan kamu kalau tarak kan menghindari sesuatu yang bahaya ya dosa itu bahayanya seperti itu tapi kenapa kamu tidak menghindari dosa atau sama-sama bahaya makanya dia ngertikan kaifala yahtami al-dzambi lima arrotin. Kalau kamu bisa menghindari makanan bahaya, kenapa tidak bisa menghindari dosa atau sama-sama bahaya? Ini kemudian ajib bugawa itu kok aneh. Pakanan yang terima mari darah tinggi dihindari, itu dosa mari neraka enggak dihindari. Kalau ya itu bakasan wong soleh. Antara gue ya, gue tenang benten. Rata wali, kenapa? Rata jadi wali. Nah itu ma'arrah. Kenapa? Kalau bersama ini. Nah sehingga problem tafsir saya sering berdebat sama pakar-pakar tafsir dan debat ini tidak akan selesai problem tafsir itu akhirnya begini misalnya seperti ini kullil mu'minina yahuduna wala yusina zinatarunna illa ma makanya pangeran itu ya repot yang ngadepi pangeran menghentikan gini wala yusina zinatarunna illa ma perempuan-perempuan tadi dilarang memperlihatkan zinahnya illa ma kecuali wis kadung biasa ketok. Wah itu perkara kan? Kadung biasa ketok. Ukurannya apa? Akhirnya kayak mu'en barang toleransi kalau ahli badia perempuan sing ahli badia ora dadi syaraf ora dadi nasab ya umume nang kono. Zaman al-mihna. Jadi mu'en rano ukuran dia fleksibel bisa kerja. Jadi misalnya kok sekarang mu'en kan orang India pas tanggane kok celana terus kausan sebagai yang hutan kelulur kobra apa orang jenis orang India ini sampai karena ukurannya ilama zuharamin sehingga ulama-ulama kontemporer yang maklumi misalnya orang Eropa kok celana jin terus nganggo shawl terus mungkin jilbabnya diganti apa topi atau diganti apa. Saya tidak mengatakan halal. Itu ulama itu biasa maklumi karena ya tadi ukurannya itu wala yudina zinatahunna illa ma nah kemudian yang satu lagi wal yadribna bi khumurihinna ala jilbin tentu menutup dua dada apa itu masih wajib. Tapi kan nggak pernah ada aturan kalau itu harus pakai. Misalnya jilbab boleh pakai shawl boleh pakai. Makanya dulu kasus di Prancis itu kasus apa? Di Prancis itu lucu namanya. Jadi kan kamu jangan bayangkan fatwa ini di Indonesia ini bayangkan dunia, jangan bayangkan Indonesia. Di Prancis itu kasusnya anak-anak muslimah nggak boleh kuliah pakai jilbab, apa? Pakai jilbab. Nah, padahal Prancis kan banyak turunan Aljazair, paham ya? Karena Aljazair itu jajan dulu Prancis, makanya kayak Zidane barang itu kan orang mana? Aljazair, ya orang Prancis ya, tapi apa? Ini turunan migrasi apa? Aljazair. Ujungnya apa itu? Yazid Zainuddin. Corong Prancis Zinedine Zidane itu Yazid Zainuddin. Jadi itu cara mondok jenis Kang Yazid di bapak. Tidak bin Zainuddin. Orang Prancis itu itu apa? Zidane Zidane mencolotnya kaki. Tapi orang Jerman itu rapati di rumah. Misalnya jenenge Khodiro, tukang sak Khodiro itu pemain Real Madrid. Karim ya tetap Karim. Bahasa Prancis itu kuwaco. Mosok Yazid Zainuddin tadi. Nah itu bermakna. Nah kemudian kasus di Prancis saya termasuk ikut urun fatwa karena itu kan difatwakan secara terbuka antar ulama. Tapi rada undangan berarti orang ulama. Nah, sebenarnya kan ada komunitas mufti fuqaha dunia itu ada. Ya ada jalur. Nah singkat cerita pemerintahan Prancis itu sudah bagus ditanya kalau nggak boleh pakai jilbab itu alasannya apa? Iya perempuan harus menutupi kepala. Jika cerita kalau ukurannya itu yang penting menutupi apa? Rambut apa? Kepala sama lagi kalau ukurannya menutupi rambut kepala kan bisa pakai topi. Wanda itu nggak sempurna untuk menutupi rambut. Sehingga cerita ada ulama yang mungkin agak sekuler tapi ya tetap menurut saya itu diuji pengiran ya agak sekuler tapi diuji pengiran. Lucunya pemerintahan Prancis ini kasus nyata itu mensyaratkan disuruh pakai wig. Pakai apa? Wig. Jadi artinya sebetulnya kan kepalanya tertutup tapi diganti wig.
Nah, pertanyaan sekinya saya termasuk kan itu di share di seluruh dunia dan itu ada komunitasnya. Saya ulang lagi ada. Nah, pertanyaan ini misalnya ono cahayu rayu-rayu Eropa nganggo wig tetap sesuai rambutnya perempuan. Itu delok haram. Kemuni haram kan gak rambutnya cewek. Kemuni halal dengan pakai wig, kecantikannya tetap ketok cantik. Cara salam tetap ngiler. Karena tetap gaul. Paham ya? Beda nak terus nganggo jilbab gantri ya elek kan rada wah iki sok. Tapi nak nggo wig wah cak gaul kena jaluk biskop kan. Makanya ini kan masalah, makanya filosofinya. Yang penting enggak terlihat rambutnya apa, yang tetap yu'addi ilal fitnah. Nah, dugaan saya kalau secara fikih pakai wig tetap kemungkinan haram karena yu'addi ilal fitnah. Kalau yang cantik kan tetap apa? Cantik. Nganggo wig gaul celana anak kan cara kowe canakal ke bayangno ke canakal. Ojo soleh ini kan soleh mati. Canakal kan wah kena dibedo, kena jadul biskop. Lah kenapa? Bocah gaul, ora jilbaban kan mesti begitu. Tapi nak bocah ayu terus jilbaban terus anteng, pemenang deres ning bis kan biasa di Prancis ning bis do deres. Santri lah begitu. Dua Islami di Bangka Bocor. Nah makanya pertanyaan. Terus ulama tadi tanya di share. Di share bagaimana hukumnya menutup rambut kepala dengan wig? Kalau dengan jilbab kan jelas baik. Makanya gue sebenarnya jadi wong alim terus ikut komunitas global itu pertanyaannya, yang haram itu dilihat tuh rambut asli. Kalau rambutnya gampang tuh gitu tuh wig. Jadi butuh orang Perancis itu kan Perancis tetap gak negara Islam dan tetap gaul. Dari orang Perancis pikirannya kan tetap gaul. Ini kan kota modis, masa uang jilbaban tetap gaul. Gak apa-apa, kepala ditutup tapi pakai wig. Gue coba yang Indonesia mau agak jam awas nambah printer jadi fitnah. Pasti ke band rock susah jadi komunitas global. Jadi kan beberapa kali ditamu ke Mesir, ditamu ke India. Gue coba ngomong kayak gue atau ngomong konsultasi. Nah itu kan masalah. Cara gue bilang nih, wig itu pengganti penutup rambut perempuan apa enggak? Kalau sekedar nutup ya nutup tenang. Tapi kan masalahnya misalnya kalau tamu ngadu wig, bocah solihah, kira-kira diduga, nyuruh saya udah diduga gelem delok biskop gak? Karena jadang hutan gak? Perasaannya mana? Enggak jawab ya, gue mana ada gue soleh. Gelem lagi. Wah ini gaul ini kena jadang biskop kan? Nah itu sudah cukup untuk menjadikan haram. Jika ukuran-ukuran itu tentu yang sesuai mazhab Syafi'i benar, saya Maliki benar. Itu masalahnya di situ. Nah, Quran itu hanya pakai ukuran misalnya begini. Ini ketok ya, Abu Hanifah itu ketoro nyun sewu ke ahli riwayat. Si Imam Syafi'i terlalu riwayat. Makanya akhirnya ada stigmasi. Mazhab Abu Hanifah dianggap kutub mazhab ahli rodi. Paham ya? Imam Syafi'i dianggap kutub mazhab ahli riwayat. Nah, problemnya gini dalam kehidupan nyata. Ketika ada perempuan-perempuan setengah nakal, jadi Quran juga nih nakal setengah nakal, mungkin karena setengah tobat masih setengah nakal. Dan kita pernah ada perempuan itu yang sewa agak nakal, kemudian dia majak solihah, itu sama Allah juga ditegur. Tapi yang terlalu solihah majak setengah fasik itu sama Allah ditegur. Jadi Allah itu paling nggak ingin sesuatu itu nggak jelas itu memang Allah dari itu di ayat-ayat tidak. Nah, kemudian yang jelas terus ada ayat gini, intinya saat usia bahwa kamu harus berpakaian yang menutupi dua dada, menutupi ini, terus Allah menutup turusan hukumnya, bukan tutupan ayat. Dari keadina ayyurosna fala yurden. Kalau mana nih tidak, dari kau teh mengkono sing kasut. Misalnya satru auratil mar'ah, ya satru auratil mar'ah. Terus kita debat lagi masalahnya. Setelah aurat itu kan kita debat lagi. Cara mazhab Syafi'i al-wajh wal kafain kharijah salat aurat, berarti cadaran cara mazhab. Jadi semua pondok Indonesia itu semuanya enggak Syafi'i dalam aurat. Sarang pun enggak Syafi'i dalam masalah aurat. Kharijah salat mestinya akan wajh wal kafain kan mazhab Hanafi. Paham ya? Cara Syafi'i apa? Amma auratul mar'ah kharijah salat fajami'u fajami'u. Paham ya? Jadi kita diam-diam setengah Hanafi. Menamuni Syafi'i tapi aurat kita kan Hanafi karena membuka wajah wal kafain kharijah.
Kemudian coba teroris malah dirawat nggak sadar. Ora darani Syafi'i, darani ya paling amrusi malah perkara ae. Malah perkara tok ape kadang ora sih. Nah. Zalika te mengkono-mengkono nutup auratku adnya iku luwih mendekatkan. Ayu rofna yen to den kenali sapa mar'ah utawa nisa karena masdar jamak niswah. Fala yuzaina mongko ora diganti. Nah, terus sekarang kita berpikir tidak diganggu itu ukurannya. Dulu ketika di Arab itu ada ukurannya. Perempuan dengan kode ini itu boleh diganggu. Maksudnya orangnya itu mempersilahkan siap diganggu. Kalau dengan pakaian ini orang itu enggak siap diganggu. Perempuannya maksudnya. Nah, akhirnya orang-orang ulama, ini cerita ulama ya. Ulama macam-macam. Yang penting perempuan ya tentu ya tetap standarnya nutupi aurat baba itu. Ya, sudah saya tetap berpendapat tetap standarnya nutupi aurat baba itu. Tapi sebenarnya itu tidak cukup. Plus ada sikap yang dia menunjukkan nggak mau diganti. Paham ya? Ayu rofna, berarti ayu rofna di annahunna ghairu bagiyah wa bi annahunna ghairu mumisah wa bi annahunna lam yalmasunna yatu rasul atau yatu ajnabiyah. Jadi selain berpakaian rapi, dia juga memaklumatkan diri baik secara sikap maupun omongan bahwa dia tidak mau diganti. Nah makanya terus sebenarnya satrul aurat secara fisik itu tidak cukup. Juga ada gerakan tubuh, gerakan lisan, gerakan apa saja yang membuat isyarat maklumat bahwa dia enggak mau diganggu. Jadi dari adna ayyurafna fala yurden, mana enggak disakiti. Jika misalnya begini, ini cara tafsir dulu, kalau tidak tahu yang cara fikih, karena fikih itu sudah biasa. Nah cara tafsir misalnya ada perempuan sudah kayak bapak itu, mata resmi gitu, mata resmi. Terus tetap kita ketemu salam, kan sakit nyuwun nomornya, itu tidak boleh. Meskipun tetap berpakaian rapi. Kemudian namanya nyuwun nomornya, mungkin wonten gangguan, mungkin wonten teater, salam kan cari teater, hubungan gaya, nah, itu tidak boleh. Karena tadi dia dengan tanda kutip tetap memaklumatkan diri kalau dia mau diganti. Tak kok nomor telepon. Ya tentu yang konteksnya negatif. Kecuali konteksnya positif misalnya. Selama ini mbak dalam saya punya nomornya Mahbub Ali dan sebaliknya karena memang itu alat khidmah. Ini yang konteksnya apa? Negatif. Ini rumah nonton agen apa ngaji tafsir. Nah problemnya gini namun dulu tuh makanya saya bilang hukum itu mesti tercerabut dari al-quyud wa syara'id karena ini hukum itu sudah ma'ruf apa? Nah, sehingga cerita ternyata asbabun nuzul gini, anak itu perempuan nakal. Perempuan nakal yang agak-agak beriah di pokoknya nakal. Mulai pintu mulai udah wong Arab aja mulai dhisik apik. Wong Arab kok mulai ngono lagi. Kan ada di hadis qudsi. Allah melihat bumi ini, kemudian orang terbaik itu orang Arab. Orang Arab dilihat lagi sama terbaik itu orang Mekah. Orang Mekah terbaik ada suku Quraisy. Sehingga wong suku Quraisy itu ya. Abu Jahal masuk nama kali ngono, orang terkenal tukang demenan. Abu Jahal ora tahu. Abu Lahab ora tahu. Jadi kelebihannya suku Quraisy. Cuma ya ana solusi nih bojone akeh. Gak demenan apa? Jika Quran ora tahu kritik Abu Jahal Abu Lahab tukang demenan. Makanya suku Quraisy itu dipuji zaman di Babak dan di Tarabus sifat hafalam bisiku. Jadi pengiran dhewe darani imro'atu abilhab, imro'atu abijal, imro'atu berab. Orang mlitene ngono lae yo bojone sito. Maksudnya ya normal cara hubungan berkeluarga itu. Karena zina itu buruk. Sehingga ini penting saya. Sehingga nak sing rada nakal kudu ngekeki kode. Lah anak iku ning pintune dikeki gendera cilik. Nggo tanda nak ndek niku gelem. Jadi terang-terang dadi kudu ono syaratnya. Mana yang mau mana ndak kudu ngekeki simbol. Ya itu kayak simbol jenis yurofna. Yurofna kalau dimabdikan maklum kan berarti arrofna annahunna gelem kan atau arrofna annahunna gak gelem. Kalau yurofna mabni majhul. Jadi ukuran perempuan itu yurofna. Dia dikenali bahwa dia gak mau diganggu. Atau dia memaklumatkan kalau mau diganggu. Paham ya? Itu betul. Makanya dari keadina ayyurofna. Jadi singkat cerita,
Lalu itu gimana ukurannya? Ukurannya adalah kalau menurut ideal ya satrul aurat tidak punya gerakan tubuh. Nah, misalnya satrul aurat kayak jilbab gaul, satrul aurat jilbab gaul, melakukan megal-megal yang ngarepe salam. Ini auratnya sudah benar, tapi gerakannya ada. Ambek sing jilbabe rapati bener, aku ngarepe salam gue bedo gue pacul. Kan ngarep di beto. Mergo dekne koyo memalukan diri, ayo beto dia cok. Nah itu berarti dia punya gaya sikap sing fala yuk deh. Dia agak siap sakit. Nah, terus kemudian yang ketiga ini yang paling pokok. Lalu ada standar itu garwane Nabi ora oleh sopan teman-teman mbek wong lanang. Mereka wong lanang itu rata-rata nyenatine bejat. Nek ana cawe wedok sopan ramal dianggap bener. Misalnya ana mbak Wayu sopan. Ana tambane sopan. Mane kalau ana mbak kurang ajar takut apik kurang ajar nih. Maksudnya ra sopan. Ana mbak Ayu sopan. Terus ketemu Kang Salam. Monggo Kang Salam pinarak mampir. Ketemu kafe. Mungkin kalau bareng juga tenang. Kan sopan. Ngongkon calana mampir kan sopan. Ngomong kafir sopan kan mampir. Tapi kan kelewat kan. Berarti gelem gak. Wong lanang ra ngarah nafsiri. Berhubung aku hafid dihormati orang ngarep mesti utek dhewe ngeres. Berarti ngampirno berarti gelem. Jaluk nomor berarti gelem dijak kencan. Masalah wong lanang mesti utek wis elek. Error kenapa gitu. Jika garwane Nabi sopan itu ora oleh namun. Makanya garwane Nabi itu keras-keras. Makanya ya nisa an-nabi lastun nengakal hati minal nisa. Ini tak sunnah fala takhtun nabi. Khoda ayu maknane sopan. Fala takhtun. Mongko bodone Nabi ora oleh lirih, ora oleh sopan bil qauli. Gak oleh Sayyidah Aisyah kok ora mambek salam ora oleh. Mergo fayat ma allazi fi qalbi. Sopane gawe itu di depan wong lanang sing atine mesum. Iku pikirane gelem. Iku bakas. Wong lanang Mas. Wes jare ono mbak-mbak iku terus sopan mbek iku. Pikir rapi. Wes apa sih? Wes bawa ngalami film lah. Ya jajal lah wes. Wes misale pemene rodo. Terus ketemu ustaz itu gowa sak botol-botol. Ya ini nabi lewat pinara. Ini nomor kulo. Pikiran. Mesti pikiran pertama. Meskipun gue rata terlintas zino, gelem kan gak butuh zino. Tapi mesti pikiran. Terus orang yang penting banget. Sini rumah kok ayu iki. Nah sehingga garwane Nabi itu oleh sopan teman-teman. Fala takhdona bil qauli mergo faya tama alladzi fi qalbi marudin. Maka kalau garwane Nabi terlalu sopan jadi bendo-bendo ini sing kayak ya tentu ini tidak sahabat akabirus sahabat ya sing bling-bling lah yang jauh setengah munafik setengah ya komunitas dan macam-macam. Nah itu ukurannya makanya dzalika adna ayyurafna. Jadi satu aurat itu tidak cukup, harus ada maklumat diri apa? Maklumat diri tentang gerakan fisik, lisan apa saja. Yang perempuan tadi mau maklumatkan diri kalau dia itu tidak ikutin, nggak siap diganti. Nanti malah cara aku pantas kamu. Nah guys kalian babak nalimat atau gue benduk. Dari kena ayo rofna tapi kan lucu. Surah gampang loh, murid. Makanya itu aneh. Ini cerita ngaji. Jadi sebetulnya masalah hijab itu nggak bisa dituntaskan. Apalagi yang terlalu longgar, terlalu ketat ya nggak seperti dia. Yang hukum utama itu selain satrul aurat sesuai mazhab Hanafi, karena kita kadung Hanafi ya dalam guru-guru kita dalam aurat kan kadung apa Hanafi. Setahu saya Mbak Mun sampai sekarang yang santrinya nggak jilbab, keluarga dalam apa cadaran ya. Setahu saya Mbak Mun dan santrinya ya nggak pakai apa cadar ya, sebab kayak umumnya orang Indonesia itu Hanafi, paham nggak? Karena kalau yang sebagian cadaran itu kan ya repot di Indonesia, kadang mesti curigai ISIS. Ijek medot sanan di guru karena guru kita tidak seperti itu. Paham ya? Tuan saya itu sudah sok-sokan Islami kan banyak yang memaksakan apa cadar. Tapi sebenarnya dalam konteks kita loh. Nah, kalau orang lain silahkan. Kita kan nggak mungkin kan medot sanan guru kita menurutnya bangun ya nggak pakai cadar, pakai jilbab.
Padahal juga murid-muridnya. Kan mau tidak mau kan sanad kita seperti itu. Jadi itu Hanafi. Tapi sebenarnya masih perlu ditambahkan yang penting itu tadi nggak ada gerakan yang menunjukkan mas. Karena yurofna itu mabdi majul, berarti kalau digadakna malam kan ini arrofna lil ajnabi annahunna ghairu mumisa atau ghairu bagia atau ghairu apa saja. Itu pengeran. Jadi pengeran kadang dia hukum diserahno kali itu imam. Dalika ajna ayyurofna. Jadi apa? Dia harus punya satu gaya hidup yang bisa dikenali bahwa dia itu nggak siap diuben. Paham ya? Kita silanan yang ngono. Silanan juga walian dalam. Misalnya kita ketemu rondo ayu terus kita gelem, terus dibujuk. Apa tuh mbak? Kamu mau tersing nunggu nih? Kudu ngomong malah gue kok kayak Joko. Ini masalahnya kan gendong ketemu gendong. Nah, memang ada rusak dunia kan. Bareng sampai kita gelem. Sing lanang yo ngetokno sawangane Joko. Utawa ngene wis raine serai ra Joko mendingan. Ya alhamdulillah Pak kalau teng omah nggih mun proses ter. Akhirnya kan bikin ngekeki pintu, iki yo ngekeki. Nah itu yang mari. Kalau zaman Nabi saja ada orang yang tikol bihi marudul, kayak apa di zaman akhir? Makanya ajaran Nabi dia fala tasdukna mengko aja sopan sira. Aja khunduk sira. Fala tasdukna bil qawli kelawan pengucap. Mergo nak ucapan terlalu lirih, terlalu sopan. Masalahnya ngadepi wong sing fayat ma'al ladzi fi qalbi marudul, wong sing atine ngeres, kok pikirane macam-macam. Maka berarti untuk menjadi halal dibutuhkan dua hal. Perempuan tadi dia kelihatan menjaga harga diri, sing lanangin lah orang fi qalbi. Paham ya? Itu kalau sampean tanya detail. Makanya di fikih ini termasuk fikih ini tidak original, nanti kan riwayat rumun atau rupatin batin atau protein terus indah khaufi fit. Sebenarnya di fikih dulu masih ada kata-kata indah khaufi fitnatin. Haram itu kalau takut fitnah. Ya sudah seperti itu. Baru ditambah oleh Imam Nawawi walaza inda amnil fitnah alas sahih, itu sudah tambahnya Imam Nawawi. Sebenarnya kalau teks aslinya ya semua haram itu inda khaufi fitnatin, kalau takut fitnah, terus wakaza indal amni alas sahih. Paham ya? Terus ini fitnah kan clear. Jadi pulau sebelum siapapun yang senang pulau pokoknya ngaji itu fikih itu sak pinter-pinter fikih itu tetap terbatas. Misalnya tadi namun fikih hanya ngatur aurat dengan makna baju menutup aurat. Ulang lagi, fikih hanya ngomong aurat karena ada baju yang menutup. Padahal ini tidak menutup peluang calon nakal. Apa artinya menutupi aurat kemudian beli anak terbuka? Ngomongnya lirik, ada gerakan fisik tubuh yang menunjukkan gelap. Itu yang enggak dibicarakan fikih. Padahal Quran justru bicarakan itu. Fala tasdu'na bil qawli kok mesti fayat ma'al ladzi fi qalbihi. Cawe itu ayu terlalu sopan. Pikiran wong lanang kan mesti ngeres. Wis aja jawabe kapit lah. Gowo apik lah. Ono rondo ayu. Pinarakan, kalau bentuk barok kapit. Pikirannya mungkin. Padahal cawe itu misalnya solihah tenan, pikirannya nak tahu ngekek mangan kapit itu untuk barokah. Bisa wae cawe itu solihah tenan. Memang pikirannya nak dibinari kapit untuk barokah. Tapi hati itu aku berpikir begitu. Lu itu air, tapi tak solika ketemu kiai, hormat itu macam kebentuk baru kayak gitu. Tapi apa kiai ini? Dia dibangun kiai sing soal aku lah menak semua kan jadi kiai. Tapi jadi kiai kan mau awake tok, uteke kan iki. Salah. Makanya Quran itu lebih detail. Jadi untuk menutup fitnah itu satu dimulai dari pakaian yang rapi, dua tidak ada gerakan itu fisik atau apa saja. Sing yu'rofna ayyubden. Nah, syaratnya ayyurofna fala yu'den. Ini kalau orang perempuan zaman akhiran yu'rofna ben iso yu'den. Bahkan memaklumatkan diri nak siap di yu'den. Padahal ukuran beda dari keadna ayyurofna fala yu'den. Paham gitu, terus itu penting. Jadi perempuan harus punya satu sikap yang dia memaklumatkan diri bahwa dia ada siap yu'den. Tiga. Jadi apa dua kan? Satu dia tidak membuka aurat, dua tidak punya gerakan apa saja, panggil lisan dan fisik yang siap. Aku solihah. Aneh unik pangeran itu dan hukum itu.
Hukum ngaten ini kontak, mari kalau mau pakai uang ini gitu. Nanti jika sebetulnya kalau misalnya terpaksa terbuka, itu sebetulnya kalau memang terbukti gayudan, ya tak apa. Jadi ada misalnya ono rondo, setengah cerai setengah enggak, barang soal salam nih, ya ibu lono juga cerai pulau juga boleh. Salam rodo seminggu, ini kok mbak Rafa ya benang jelas cerai. Jadi cawe itu, buatan ujuk kulo tiang itu proses itu, sempar kulo biasa, ampun. Nah, ini artinya kan dia tegas sekali supaya agak yuden kan, karena dia terus memaklumatkan diri, bukan bujurung meduro, nak jenah para kulo biasa emak. Nah, tapi masalahnya kadang perempuan itu memang punya satu gerakan tubuh atau fisik atau apa saja, sehingga menunjukkan dia welcome. Nah, itu yang masalah. Berarti dia tidak yurofna, tidak arrofna anfusahunna di annahunna qanitat atau hafidat, tapi arrofna anfusahunna lil nabi di annahunna. Nah ini kan terus repot. Mana tarif yurofna ya kata ekrof itu memperkenalkan diri. Bagi mengenai anak datang pondok dan dokumen dulu ada pondok rondo aneh. Tapi gini kisahnya pondok rondo aneh, pondok itu ya ini rondo jadab, tapi jadab asli kok mbak ya, orang stres. Aku beberapa jadab kok tak ubah no stres. Jadab kan anak loro nak pangeran kehilangan kontrol jenenge jadab, paham ya? Anak bulat jenenge stres, jadi titik edan. Yang cerita pondok itu nggak ada peraturan, terkenal pondok itu terkenal kali kalau sehingga cerita ini kisah nyata. Si santri tadi itu juga ada hutan. Hutan itu tawuran, kadang rebutan becana-nakal kalau penyanyi ini, jadi ada bulat. Ya tentu santri oknum itu, saya nggak tahu oknum, ya oknum. Tapi masalahnya akeh. Oke. Jika cerita itu, ya oknum itu ada. Jika cerita itu, orang anak elurah di situ, tapi itu. Jika cerita pacarnya juga terima. Jadi ada sidang desa. Sidang desa santri ini beda dari itu. Singapura pacarnya. Tapi ya tentu udah sampai Cina sebetulnya tidak. Yo nih dari hutan dulu. Dari hutan musim dinam mungkin tahu kuno. Buat ayuban. Karena bahasa dangdut mau ibaratun dan gagan, mau ibaratun. Soalnya di gagan itu tahu ayuban. Ini termasuk kiai awal namanya pendiri pondok itu. Hanya kiai ini ya. Pasti sidang ini apa kelurahan. Itu ono bapaknya cawe itu, ono pacare, ono ngakel. Terus ya ini aku tekok diundang kan, ya itu kalau itu tekok kasih salam kalau tekok diundang. Tekok aja dia yang orang kerawatin, ya itu tekok itu biasa. Ini kan dia kelas dari dia kelas kan dirawat dijatuh, lagi rekos, sini aku, mati kok ngomong orang naik kelas, dia itu terus pikir ngono, nama itu gak mikir. Tekok baru sidang dimulai ini begini Pak Yai ada santri ini jenengan. Betul ini keluarga negatif mau di. Ya ini kita ada. Pak Lurah. Nah ono jalan betul ucul. Berarti bedak jalan mana? Saya salah mudi Pak. Bertanya kenapa sih ya itu begini? Siapa jawab? Yo salah jalan betul ucul. Bertanya kenapa sih ya ini? Gelarnya spontan do jawab. Salah jalan betul. Tekan bapak itu spontan ini. Ini mau gawe analogi, Pak. Jalan itu, terus dibedak jalan anak. Sing salah sing di jalan anak. Oh, sing salah di jalan itu. Oh, dicolok. Terus baru kerja ngono itu kelalakan kabeh. Dia pun Pak, santri kula iki jalan. Dikoro mulai sampai pengadilan. Mana dia itu kalau akhirnya yo wong sing nekani sidang ta terus salah ta itu. Salah itu. Meskipun kiai itu akhirnya ning omah ya enggak mau santri lagi. Pokoknya dibenahi secara internal. Namun dibenahi secara internal. Di depan umum ini menang. Mana keramat sih. Mana kiai itu udah keramat. Ono tok nek takok Pak Lurah. Dibedak cara sing salah sing dijarang lanang modern. Ora yo muni sing salah sing dijarang. Betul.
Wong tungane jauh itu yang muni ngono. Gemon Pak Nggih, berarti iki santri kula mboten apa-apa. Nggih Pak. Tapi kau mulai ada sih. Padahal ketemu nang ngono sing dene. Nah makanya, menurut saya cerita itu ada benarnya karena tadi sebetulnya dalam banyak hal Allah itu hal perempuannya tadi sejauh mana dia memperkenalkan diri. Ayo rokna katanya. Makanya garwane Nabi Nyon Sewu yang diproteksi Allah juga garwane Nabi. Caranya gimana? Fala takhdu'ana bil qawli mergo fayat tama alladzi fi qalbi marad. Jadi kamane Allah nak ngadani Sayyidah Aisyah kowe kok aja. Yo nak ambek wong lanang ojo terlalu sopan, ojo terlalu ngekei harapan. Engko sing wong ra bener pikirane kok endi. Artinya proteksi. Nah, sementara fikih itu yang jauh kritik saya pada fikih. Fikih itu kan lebih menyalahkan Allah. Jangan gini. Itu kalau Quran itu fair, ini juga diproteksi. Caranya apa? Dia tidak memaklumatkan ini baik dengan pakaian atau gerakan tubuh atau itu disebut dari artinya ayo anaknya paham jelas. Wah rumulan haram. Tapi kita joni rokno fatwa kok salah kutip jadi fitnah paham ya. Pokoknya dapat hatimu terus wes. Akan nerang nona depan musuh. Mesti bulat tak jamin. Iki rapal fikih, rapal Qur'ane. Terus akhirnya potong-potongan kan? Itu mari fitnah. Nek rasa dibaleni fatwa iku rasa dibaleni, rasa diterang nona. Kecuali kok kowe salim terus istikharah, ilmune padha wae aku lha iku nerangno. Aku yakin mesti bulat, tapi sing potong sana. Potong sih. Wong nek nerangno, pokoke Gus Ban nerangno ngono Qur'an. Lah ya tuh kompo pokoke. Wah perkara meneh. Apa? Perkara. Pokoke contone itu. Ora ana ayat. Lha yo ayat apa pokoke ono bar itu. Mun wa kadza intal amni ala sahih walal amatin maring amat ilama bina suratin warubatin wala sabiratin maring kasile ilal farja kecuali farja. Wa ana nadzar aqilan sak temene oleh ningali budak ila sayyidi wa nadzar mamsukin kan nadzar ila mahram. Itu yo lucu. Jadi ana budak lanang duwe bos wedok utawa mamsu wong sing ra di alat kelamin dihukumi koyo nadzar ilal mahram. Maksudnya ya auratnya lebih fleksibel kan karena nadzar ilal mahram auratnya kan lebih enggak banyak tuh namanya. Paham ya? Wa anal murahai kan satene murahai kal balik wa tidak balik. Jadi kalau oke kalau sudah bocah SMP, cara SMA sing urung balik hukume kal balik. Wa khilulan halal bonaduru rasulin ngalini jalanan ila rasulin ila ma bina suratin wa rubatin. Jadi kalau kangkang patokan seprapat terus nang kuamar jagungan iku oleh pokoke ora oleh didelok iku ma bina suratin wa rubatin wa hum lan haram bonaduru amrud dari kali jangganten bisa latin lan sabar. Kultu wa kadza diwi ini kultu mulai jadi sebetulnya Manawawi itu ketat-ketat itu, makanya kritiknya Imam Bajuri. Bocah lanang ganteng wis kadung ditegek gelem ra gelem kudu mukhalato ma'arija. Itu nek diharam ora gak iso ngaji. Pak, nek diharam ora gak iso ngaji. Senajan to mari fitnah ya sudah haramnya itu nunggu kalau ada syahwat. Cara pikirane ulama akhir. Imam Nawawi nabi kultu wa kadza biwiriha fil asal al-mansur. Imam Nawawi terlalu khusyuk darane tanpa syahwat pun wa kadza biwiriha fil asal tapi itu pikiran Imam Nawawi. Zaman Imam Rafi'i Jawa Yahrumun Nadharu Amrod bisa. Makanya kitab ini harus. Makanya saya syukur kemarin saya mengulang mukadimah itu syukur sekali karena jelas kata Imam Nawawi kan sudah jelas sebelum kultu itu pendapat Rafi'i, setelah kultu pendapat saya. Ya sudah. Kalau seperti ini kita pasti ikut Rafi'i dong. Kan kasihan kalau anak-anak ganteng nggak bisa ngaji hanya karena dihukumi haram. Jadi syawatin Abu Wiri syawatin berarti mondok untuk wala-wala. Misan sing ra ini bapak belur. Lah ada mondok kan nek kabeh kene ya iso. Kalau tekan nek ra oleh apa? Mana-mana Imam Nawawi. Ya ibu butuh gaya nanti santri ganteng-ganteng terus kan yo seneng maksudnya ora kok perkara kayak di siapa iki mau lho. Berarti nak cah ganteng mondok haram terus santri apa mondok. Elek ta ora kan? Anak jenengan elek ta? Elek Gus kok mondok. Ono Imam Nawawi. Jadi Rafi wa rumun adzur amrod bisa itu dari Imam Nawawi wa kadza itu dari Imam Nawawi. Makanya mukadimah kemarin penting ya. Jadi kalau ada kaul di mana Rafi cerita kata Imam Nawawi kan jangan jamin semua khilaf yang ada saya terangkan semua. Nanti kalau saya tidak berkenan tak tutup dengan paham ya? Berarti makobla kultu adalah qaulur Rafi atau hikayatul khilaf anir Rafi. Kultu itu apa kontrolnya Imam. Sudah nggak masalah kita ikut Rafi juga masalah.
Ya karena kita punya guru, setahu kita guru-guru kita seperti pondok dindi yang kayak seganteng ya ora ditolak. Semuanya ya ora ditolak. Ya sudah yang haram ya yang haram. Maksudnya yang melakukan sahabat itu yang haram, yang enggak sahabat kan enggak bisa disalah. Jadi kita fair. Karena kita punya guru rawon tuh. Tapi cara kaul asom nih, kalau asom buahmu nyatanya guru-guru kita menerima yang ganteng ya sudah berarti itu. Dan ini sanad apa? Sanad. Makanya kritiknya orang Padimona itu tentang Baisuri kan nggak mungkin memperlakukan Amrod kayak perempuan, dia harus ngaji dan harus mukhalatatur rijal. Ya sudah yang salah ya ben salah, kira salah kan nggak bisa dikatakan salah, orang salah. Soal Imam Nawawi pilih kaul ideal yang saja itu kaul ideal kan nggak mungkin dia aplikasi. Zaman Imam Nawawi itu mulai kurang haram praktek ini kan. Yang salah ya sudah yang enggak yang enggak. Cuma Imam Nawawi dia kultu wa kadza bi'riha bil asah al mas. Wala sahidal muhaqqiqin ana amata ta'tani amat kal furqa dini jamur wa wal mar'al ta wong wedok ma'amra'atin karo julen karo jeneng wong lanang karo julen bil asah takrimun wal mar'ah ma'amra'atin karo julen karo jeneng wa asah ku takrimun azuri dimiyatin haramin andore cawe wedok dimya ila muslimatin wa jawazun nazari mar'a ila badani ajnabiyin maring badani ajnabi siwa ma'bin asurati wa rubati ilam yakhaf atau ilam yukhaf lamun uratin kuatir bokit. Nek cawe wedok luwih fleksibel. Ya, cawe wedok delok kangkang luwih fleksibel wa jawazun nazaril mar'a ila badani napa? Ajnabiyin siwa ma'bin asurati wa rubati. Jadi kok bapak delok kangkang roan nganggo celana serapat rambut. Misale gak keklakan ro ora di dhuwit. Cawe wedok apik, nek ro kang ra di biru ora menarik. Cara kula aduk cawe wedok matri. Cawe wedok ora matri bahaya kenapa? Ro kang ora seneng malah bahaya. Aduk matri dadi ro kangkang pas gak menarik kira-kira. Baru kayak matri wae kan gak mari fitnah. Paham? Lah gak matri kok gelem kabeh malah repot. Malah repot. Dan pokoknya agar watak sih digawe pangeran kulo ya. Mun kulo seneng pokoknya agar watak pangeran sing gawe sanggup ya. Kulo dong nggih. Zina iku nganti fahisha iku di antarane bocah wedok iku murah. Akhirnya nyuwun sewu wong tukang becawe iso zina. Mergo regane mesti sekolah tukang parkir iso zina. Ya wis kabeh regane 2 miliar. Wah, lha sik kelas itu wong piro. Jadi murah itu ya jadi ya tentu kita inginnya zina itu ditolak secara 100%. Tapi lebih murah lagi kalau mau tanpa iwak. Kan terakhir masih, no? Iya akhirnya kan masih. Justru karena nyun sewu cawe itu gak materi akhirnya malah iso masih. Ya tapi tentu zina itu dilarang al-battah. Makanya perempuan digawe materi itu hikmahnya besar. Misalnya ramatri, ketemu calana ngasal maco gelem kan ruwet Pak. Akhirnya anaknya terlantar, tapi baru kayak materi kan tidak bingung kiri ragu. Akhirnya anaknya terlantar, kan itu kurang kiri-kiri belum kabel. Wah anak itu. Mengenai kalau nanti mau datang kitab tasawuf, pangeran agak watak asli itu baru nawa. Itu pangeran sedikit, kira-kira support. Kalau beli bucu sebagai materi, terus bang, apa bucu itu materi, over itu kue kerja. Lalu terus neriman kok nak akhirnya dengan anak turun terus. Mereka agar anak santri kalau sebeda orang itu semarat tak hitung turunan. Nah, saya punya teman yang bojone itu kiri nah, sing lanang ku kiri, sing wedok kok nak teh unian, mbak menono wae. Jangan ono wae mergo dekne wis nek mati melarat tapi barang tak takoki. Jadi apa? Bojone ku matre. Iku ora kasil juga tapi stroke. Hubungan kula mbek pangeran selama ini memang begitu. Pangeran kok nggih watak asli. Itu pasti baik. Masuk cawe dok cerewet, cawe dok cangkem elek itu pangeran ngersakno. Saya pernah baca kitab di Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ini menjadi ibadah saya sampai ketemu pangeran. Wong wedok itu orang paling cerewet dan paling enggak segan-segan nyebut elek bojone wong itu. Dan itu bagus. Haram, nah secara hukum haram, tapi betul haram lebih bagus. Ini kan saya ceritain muhakikat. Haram itu kadang bagus. Misalnya gini namanya, ono cawe dok nyebut sewu lonte, atau calanan hidung belang. Kita tahu ngrasani itu haram baru jawab. Haram. Tapi ngrasani ini secara masif itu bagus. Umpama sak kampung gak ngrasani nak cawe itu lonte, calanan hidung belang. Kan orang nggak tahu kalau dia nakal. Tapi baru kayak dirasani secara masif menjadi pengadilan sosial. Terus orang mau jadi lonte itu jelas gara-gara diadili secara masif. Saya kalau pengadilan secara masif baru kayak ngrasani. Yang ngrasani itu haram.
Paham? Iku pengen. Mana kira usah. Nyoal pangeran itu pinter, kadung pinter. Jadi ngrasani haram. Tapi pangeran kok takok yo. Gusti, yang haram jenengan gawe lho ono gunane. Paham? Misalnya salam playboy. Kangkang gak ngrasani, babak gak ngrasani, kabeh kan korban playboyne. Salah. Gara-gara dirasani cara masif di WA, awas bahaya salah. Awas bahaya hidup belah. Nah baru kayak dirasani cara masif, orang kan bisa hati-hati. Mengenai takut hukum yang ngerasani dia. Haram. Tapi kalau saya takut pangeran, wong haram mau digawe, ono gunane. Ono apa? Nah, hubungan kita dengan Allah itu seperti ini. Makanya ngadepi. Nah, kode cawe itu yang menurut saya pernah baca di Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa di antara dalil Nabi itu istrinya banyak, seorang lagi. Makanya orang Yahudi itu banyak masuk Islam gara-gara sederhana. Nabi itu kabundut, sudah kabundut. Cara dohir kabundut intakola ila rofiqil ala. Kalau bahasa benar itu intakola ila rofiqil ala. Tapi cara dohir kan ini jenenge kabundut. Meskipun kita tidak pernah yakin kalau Nabi itu kabundut karena dasarnya apa intakola. Cara saya Muhammad sallallahu wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wong syuhada, awamu syuhada wa ahya, fakifa sayyidis syuhada. Kami minta paham ya. Awamu syuhada wa ahya, fakifa sayyidis syuhada. Sakjane ra iso pun nabi fil mayyit wa tapi cara zahir kan niku jenenge kabundut. Paham ya. Setelah Nabi kabundut, apa yang terjadi? Zainab binti Jahsy Sukarwani, tak menirikan ini. Aisyah enggak menunggu. Maimunah itu. Semua garwane Nabi, bahkan ada yang itikaf di masjid itu sampai semalaman sunyi. Nah, wong itu yang paling akan dididik. Andai kan Muhammad di dalam rumahnya adalah tidak Nabi. Andai kan Muhammad di dalam rumahnya tidak Nabi, pasti semua keburukan dia terbongkar lewat perempuan-perempuan ini. Karena perempuan-perempuan ini adalah cawit, mesti cangkem elek. Hanya kalau menyaksikan sesuatu yang enggak senang pasti dobrak. Tapi apa yang terjadi? Katanya orang kaget menuruti. Mengenai sirine Nabi Garone kata adalah bujune arwah elek ini. Nah kowe kan enggak. Misalnya kowe jadi ya. Kok yo kan rapi, takok bojomu. Lan kakak tak takokane bojone. Mau kowe mau lanangan bae dijawabe kok. Aisyah itu garwane Nabi paling garwane Nabi paling. Itu semuanya. Tadi Nabi tak. Aku saya ini garwane Nabi. Aku sering turun lekor ning ngarepe Nabi. Itu tidak seorang. Nabi nak ngadeg sikilku tak sembujung, kok Nabi nak sujud tak tarik. Ya kan sembujung ini kan Nabi sujud kan enggak bisa ditekuk sikil. Paham ya? Karena Nabi ngadeg selanjut. Itu Nabi tetap. Bahkan sampai melepas sikil. Coba kali itu tidak Nabi. Untuk bujung melek atau bersolat menkelon. Makanya kalau ngajar hikmahnya Nabi istrinya banyak. Orang yang benci Nabi pun akhirnya sakit. Oh garwo sing cawe dok notabene tukang cerita. Iku ora dhewe. Itu mindala ilin nubuwah. Paham ya napa mindala ilin? Enggak mungkin itu iso nyimpen ra. Oh tidak. Ane Quran sering ngomong ya bisa Nabila sunat ahdim bisa mayatin ibu nabi fahisatin mubayyinati wa asala kenangannya Aisyah lagi dungo mara kuburan nak dungane apa seperti dungo kuburan itu coba inna insyaallah bikum lahikun pertama kan dia nak assalamualaikum ya ahli kubur ya firullah apa kayak itu kapan apa? Assalamualaikum diara kaum mukminin ya. Assalamualaikum diara kaum mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Donga iku masa murawine sapa? Murawine Sayyidah Aisyah. Murawine Sayyidah Aisyah. Ar-rawiyah lidil kal hadis hadis. Gara-gara Sayyidah Aisyah meninggal. Singkat cerita di tengah malam itu. Ya cara jam Indonesia mungkin jam 11 atau jam 1 ke tengah malam. Tadi Nabi itu keluar. Karena Aisyah ini terbakar cemburu itu cincang. Pikirannya paling enak. Wahiyalati tusamini dari Aisyah masyhur ini. Wahiyalati tusamini. Sing bersaing be aku, foto-foto wayu, terus iku Zainab. Makanya dia pikirannya ya anak Hafsah orang arah. Tahu apa meneh. Aisyah punya kriteria lah yang perlu dicurigai. Pasti cerita kan, Sauda kan elek gendut. Sampai Sauda
tahu diri ya karena dia yakin Nabi gak minat karena apa gendut kan jenis apa sampai ngerti nak umumnya wong lanang be aku wong normal juga minat masyhur matur ya Rasulullah saya tahu bahwa normalnya lelaki tidak minat ke saya maka saya tak dikasihkan Aisyah tapi saya minta saya jangan diceraikan kayaknya aduh oke gak masalah artinya Aisyah gak mungkin curiga nih saudara singkat cerita diintip sama Aisyah karena dia cemburu pasti Rasulullah ini kalau gak ke Zainab ke yang potensi kan Zainab Sofia atau yang potensi rival kan Zainab yang masuk nominasi rival Saudah gak melebu Hafsah gak tapi apa yang terjadi ketika diinjil itu Nabi ternyata kebagi jadi Nabi ngira Aisyah itu sudah tidur ditinggal kebagi itu tadi terus Nabi nangis kenangannya Aisyah kalmuat di'lil ahyak wa ambat di semari pulau hari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi pesan yang orang Jawa ngendikan kamu tenang saja di sini saya pasti sebentar lagi nyusul tapi ngendikan panjang gitu kayak omong-omongan makanya redaksinya Aisyah kalmuat di'lil ahyak wal ambat sallallahu Rasulullah ala qatla uhudin ba'da zamani sini mengenai fikir yang kadang ya orang salah Nabi itu wong mati saat itu ada oleh disolat. Tapi Nabi setelah 8 tahun dari Qatla Uhudin nanti solat Uhud. Nabi itu ada fikir juga pergi yang status. Sallallahu Rasulullah ala Qatla Uhudin malah ba'da zamani sini. Nabi nangis saya bakat jasa-jasanya orang-orang sing mati. Itu rawinya Aisyah. Uniknya rawinya apa? Dan dia bergerak ngintip Nabi itu berdasar cemburu. Lu cara kowe diintip kan murah Zainab tenan, maksudnya iki kan. Maksudnya kecekalengan, maksudnya cara kowe diintip kan kecekalengan. Warung kopi lah paling kan. Makanya itu kaget sekali. Bahkan orang Yahudi itu tidak bisa ngorek keburukan Nabi dari istrinya. Yang notabene perempuan itu bisa. Mereka tidak punya kenangan. Dari menurut ajaran Al-Quran sirine Nabi Garwane Aga adalah ini itu tameng. Tameng artinya kalau dia betul Nabi pasti di dalam rumah pun tetap Nabi. Makanya kenang Aisyah ya Nabi itu sholat nganti sekitar. Bocah saya ikut bojomu. Wes bojone iki sing jubana serban kon rene tak takon. Wah jabe. Nek ngomah apa? Wah kado asuk berapa terus mau akan bermangan tuh. Saya kowe sampe dadi bojomu kon rene. Nek ngomah opo? Kira-kira jawab ini. Tahajud sewengi apa mau? Kalau pidato coba cuwok wae. Mangan Bu. Ester. Lepas pidato kok mana aja? Wes nang kono ra enak sungkan kabeh. Kira-kira jawab. Karena dia di depan rumah harus tebar pesona. Orang sedang rantai, MBS mau sidik. Sekarang ke rumah dendam tuh. Tapi garwane Nabi itu tidak punya kenangan seperti itu. Min adal dalil ala aqaulihi nabiyyan termasuk adalah syahadatu nisaihinna. Paham ya? Ini kesaksian para istri. Ini garwane Nabi ora oleh nikah. Karena nanti parah kok. Apa? Kalau nanti mau coba film sejarah ini, paling ahli karena Nabi kan termasuk Zainab. Zainab. Ini pun nama. Jadi ketika Nabi sudah wafat, fakanat dia terhasil. Dia itu bukan bikin teman. Terus pada kemudian itu dijual. Buat asal dan hasil itu sodako. Aisyah mulang semuanya. Kalau udah itu kakuan. Karena nggak bisa ngorek keburukan bahkan dari istri itu luar biasa. Jadi dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu roh itu ruang tamu tidak ada dan dia roh itu kan angin. Mana saja nih ziarah itu saja nih di sunat itu ziarah tujuannya ngeling nawang mati. Tentu suasana malam itu lebih. Dan memang secara riwayat ya tentu ini tidak mengikat ya riwayat itu tentu tidak mengikat. Ziarah siang juga boleh tapi sebetulnya semua tarikh ziarah itu Nabi datang. Tapi tentu tidak mengikat ya tetap siang tetap. Nanti mau cerita kalau ideal ya
Kan seru kan, yang mati, yang akhirat bunyi-bunyi. Di satu sidik-sidik kan. Ada dirian yang makam keramat ya. Boleh malah boleh nomor coba. Boleh uang sih. Kultu al-aswa asakhir. Ini jelas ya. Wajah junazoril mar'a ila badani adnabin siwa mabena surat wa ilam yakhaf atau ilam yakhaf lamun ora wedi sapa wong fitnatan iki atau ilam yakhaf lamun ora kuwatir napa fitnatun fitnah. Terus itu dawuh Imam Rafi. Terus kultu al-aswa asakhir kahwa ilaihi. Ono wis ngene mriki haram. Jadi dia mau kusuk gak masalah. Kene sing masalah. Ono kusuk wong wedok iku oleh delok badani adnabiyatin ma adnabiyin siwa mabena suratihi wa rukbati. Kaya mbak saling liwat roh kangkang rohan nyapu terus maco-maco itu siapa? Dari Imam Rafi, dari Imam Nawawi. Lagi Rafi dan Nawawi. Sembako. Dari Imam Nawawi kultu al-asah al-tasrin kahwa ilaiha. Imam Nawawi di bawah alam. Ya wes nama alam gitu. Kalau Nawawi ya pen. Aku nak raja cocok Imam Rafi, aku muni kultu. Bariku ndek bawa alam. Maksudnya boleh bener bawa alam. Nek muka dibayar wingan, aku nak raja cocok muni kultu, tapi tetep tak tutup bawa alam. Nggih pun padha ora roe, Mbah, santai mawon. Mana durga dene ngali asnab jai lama tomnya ka aksi koyo waliane. Wa mata farumalan semangsane haram bu anak dari ngali. Ya mesti haram bu al masudem. Tapi wa ibahani lan den oleh yo nazaran masulikos fastin misalnya corona cantuk, yang berobat untuk hijamah ya cantuk, wailajin dan pengobatan. Fastin dengan hijamah itu bodoh-bodoh maknanya bekam. Cuma tekniknya fastin itu, yang itu maknanya pokoknya walhasil itu nama-nama bekam. Walhasil oleh nador, oleh masu di fastin, wa hijamatin, wailajin. Ini kan mirip yang ditakrib kan? Kalau takrib kan sudah ada sekian istisna, ada sekian apa? Istisna. Jadi haram istilahnya apa? Dinazar, ditaklim, disyahadah, ditada, redaksi aslinya ini seperti ini wa mata haruman nazar, harumal masuk terus wa yubahani li fastin wa hijamatin wa ilasin. Sanggap aja ini hajal. Cuma ini lupa enggak nyebut apa tadawi terus apa lagi yang terkenal syahadah, terakhir no syahadah terus taklim ya, taklim terus kultu wa ibahu. Nah Imam Nawawi malah lagi unik, dengaran kok mendukung. Imam Nawawi rada unik, kultu wa ibahu nazar malah nambahi dene ya. Sampai nabi ya. Dengaran Imam Nawawi apa? Abi ya. Ini memperparah keadaan. Malah dinambahi kultu wa ibahu nazar. Muamalah kowe tuku tiket kan bakule mesti wedok. Ning pesawat pramugari. Tapi aja ngopi, nek ngopi ora muamalah. Mau bakul jenggoten akeh kok milah pojok iku sing jaga ayu. Bar takok haram to. Nazar bali muamalah. Kau oleh nek iku muamalah lin nazar napa? Nek ora nazar muamalah. Nah, numpak pesawat kan ngene, niatku sampai umroh. Berarti muamalahku tuku tiket niate umroh terus ning pesawat itu ana pramugari. Berarti iku paham ya? Berarti muamalah terus ditetir. Nah orang kopi kan gak. Kowe tujuan kan ngopi. Ana bakul lelek, bakul kumisen jinggon terus milih sing iki. Kowe milih ngopi ning kono kan tujuane apa? Nazar. Berarti ku muamalah bener. Sing mulai ku nazar. Lah sing mulai ngene, kowe ra roh, kowe ape lunga wali songo gak roh, terus wae ngopi mandeg. Berarti tujuan itu ngopi. Nah kebetulan bakulnya ayu, itu jenenge muamalah terus nador. Nah itu orang ada target. Paham kalau ngerti target, itu nador. Nah itu mesti haram ya kan orang itu. Boy Imam Nawawi, Rafi, boy ulama sopoy mesti mesti haram. Oh haram dulu, haram besar. Boy bahulan tina dana pan nador muamalah tina corona muamalah. Itu kan Imam Nawawi apian ya. Yo, Imam Rafi kan mau nyontok fastin, hijamah, ilah. Terus mana ini nambahi wajibah nazar limu amalatin, wasyadatin, wataklimin dan mulang, wanakiyah, jono wanakiyah, wayakan, wanakiyah. Bikotriyo hajat kan banyak dari. Umumnya mau ngopi berang deh. Yang normal, kopimu cara normal kayak ngopi dek kangkang dong. Gak jawab. Pulang. Dapat terus jadi barang sing ayu jadi sak jam berarti sing haram ya. 50 menit. Kok mau terpaksa boleh dikotin. Oh, wali jojilan berak kecil buju anak guru tening ali ila kulibat dari amaris dari